Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Yafid Minovando. Oke baik sobat, di hari ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem sosial dan hubungannya dengan pendidikan. Dan materi yang berikutnya adalah landasan-landasan pendidikan. Berikut kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem sosial dan hubungannya dengan pendidikan. Nah, pada umumnya kita sudah tahu dari berbagai definisi-definisi dan pengertian tentang sistem sosial. Sistem sosial sendiri adalah sistem yang mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan juga hubungannya dengan pendidikan, di mana kita akan menyangkut pautkan antara sistem sosial dengan landasan atau dengan pendidikan, sehingga di dalam kehidupan sosial manusia, masyarakat Indonesia terkhususnya, kita dapat melihat beberapa hubungan antara sistem sosial dengan dunia pendidikan, sehingga di dalam pendidikan kita bisa mengaitkan antara sistem sosial dan sistem sosial sendiri mendefinisikan atau menjelaskan bahwa setiap manusia itu tidak dapat hidup dengan sendirinya, karena manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan yang akan datang. Ya, berikut adalah beberapa penjelasan tentang pendidikan. Pendidikan atau suatu proses pembelajaran sendiri memiliki pengertian adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia atau mengajar serta memberitahukan sesuatu hal yang baru kepada orang yang belum mengetahui hal tersebut, sehingga kita dapat melihat bahwa sistem sosial merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan apa yang membuat sehingga sistem sosial itu sangat penting? Karena sebagai manusia kita butuh yang disebut dengan orang lain, karena hidup harus saling berinteraksi atau harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dari kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok maupun individu dengan individu. Sehingga pada kali ini kita bisa melihat kembali apa itu sistem sosial. Sistem sosial yang dimana orang biasanya menyebutnya dengan sistem yang mengatur kehidupan manusia. Sistem tersebut disebut dengan sistem sosial. Nah, setelah itu kita telah melihat beberapa penjelasan tentang sistem sosial dan hubungannya dengan pendidikan. Nah, setelah itu ada juga landasan-landasan pendidikan. Dapat kita lihat bahwa landasan pendidikan ini ada beberapa landasan, dan saya akan menyebutnya beberapa landasan tersebut, yaitu yang pertama adalah landasan religius, ada juga landasan filosofis, landasan historis atau sejarah, dan juga landasan psikologis, ada juga landasan yuridis atau hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan religius. Nah, pada kali ini landasan religius. Apa yang dimaksud dengan landasan religius? Landasan religius atau yang berkaitan dengan agama merupakan landasan yang dimana berpusat pada ajaran agama ataupun pada prinsip dasar negara Indonesia, yaitu yang terdapat dalam Pancasila, yang sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Landasan pendidikan dengan landasan religius merupakan landasan yang berhubungan atau berkaitan dengan kepercayaan manusia, dan hal ini dapat kita lihat dengan beberapa faktor-faktor yang sudah terjadi pada negara kita, di mana landasan religius merupakan landasan yang sangat penting, karena menggunakan landasan ini dalam sebuah pendidikan, landasan ini akan memperhatikan atau melihat segala sesuatu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau berdasarkan agama, ajaran-ajaran agama, nilai-nilai agama yang telah diterapkan oleh agamanya, sehingga landasan ini akan digunakan di dalam pendidikan. Berikut landasan filosofis. Landasan ini merupakan landasan yang menjadi dasar munculnya teori-teori dan praktik-praktik pendidikan. Dan juga ada landasan historis, merupakan landasan yang berdasarkan sejarah atau sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, digunakan menjadi beberapa pengalaman untuk menjadi landasan di dalam pendidikan, atau bisa disebut dengan landasan historis.
Dan yang berikutnya adalah landasan psikologi. Psikologi yang kita tahu adalah tentang kejiwaan. Landasan ini melihat pada setiap kejiwaan pada orang yang akan diajar atau peserta didik, sehingga ketika menggunakan landasan psikologis di mana seorang pengajar akan melihat setiap apa atau analisis kebutuhan, melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelajar ataupun peserta didik yang akan diajar. Yang berikut landasan yuridis atau menggunakan hukum, landasan hukum. Landasan yuridis ini adalah di mana ketika menggunakan landasan pendidikan yang di dalamnya adalah landasan yuridis, itu yang bersangkutan dengan hukum-hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, seperti peraturan Sikdiknas tentang pendidikan. Jadi dalam sebuah pendidikan menggunakan landasan yuridis atau hukum. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa tanggapan tentang sistem sosial dan juga sistem sosial dan hubungannya dengan pendidikan, terkhususnya yang sudah kita bahas dalam landasan-landasan pendidikan yang telah ada. Bagaimana kita melihat sistem sosial dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia, terutama kita di daerah NTT Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Kita dapat melihat bagaimana sistem sosial dalam kehidupan sosial di Kota Kupang atau bermasyarakat, kehidupan bermasyarakat di tempat tinggal kita. Ini merupakan hal yang sungguh agak sangat sulit ketika kita melihat sistem sosial yang masih menggunakan stratifikasi sosial, pangkat-pangkat kelas atas, menengah maupun kelas bawah, sehingga kita dapat melihat apa hubungannya dengan pendidikan. Sebab dalam pendidikan, suatu pendidikan akan terganggu ketika menggunakan sistem sosial. Nah, ada yang menggunakan pandangan-pandangan atau pengelompokan tertentu di dalam kelas ataupun di sekolah di dalam pendidikan, sehingga membuat banyak kendala-kendala yang akan terjadi. Dan juga bagaimana apa peran kita sebagai PAK di dalam PAK itu, kita harus melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang harus dibenahi, diperbaiki, terutama di dalam kehidupan sosial yang berkaitan dengan sistem sosial dan pendidikan. Serta kita harus menggunakan landasan-landasan pendidikan yang ada, landasan religius, landasan filosofis, landasan historis, psikologi maupun yuridis, sehingga di dalam kehidupan sosial dan sistem sosial dan pendidikan kita dapat mengatur, melihat kesamaan dan menyatukan beberapa hal tersebut, sehingga kita dapat mengatasi konflik-konflik yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial dengan sistem sosial yang ada yang telah digunakan oleh masyarakat sekeliling kita, terkhususnya sistem sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yang sering terjadi stratifikasi sosial. Namun di dalam sistem sosial juga kita dapat melihat beberapa hal-hal seperti mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dalam hal ini. Sehingga dalam hal ini apa peran Pak? Kita melihat bahwa seorang guru agama itu memiliki peran yang sangat penting dalam hal-hal seperti ini. Misalkan dalam kehidupan sosial manusia sehari-hari banyak terjadi konflik atau pengelompokan yang sering terjadi ketika dalam suatu kelompok tertentu melakukan stratifikasi sosial yang menyebabkan banyaknya pengelompokan, sehingga masyarakat menjadi tidak selaras, banyak perbandingan antara masyarakat A dan B, sehingga hal tersebut harus kita atasi dengan cara apa. Maka dari itu kita sebagai calon guru PAK, kita bisa melihat beberapa metode atau cara yang harus kita gunakan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Dan begitu beberapa penjelasan singkat tentang materi sistem sosial dan hubungan dengan pendidikan dan juga landasan-landasan pendidikan. Dan sebagai guru PAK kita harus melihat bahwa landasan pendidikan ini sangat penting, di mana yang pertama landasan religius atau yang bersangkutan dengan agama. Kita harus mengajar, membimbing orang dengan ajaran agama sesuai dengan ajaran yang orang anut, sehingga mereka tidak tersesat dengan apa yang diajarkan oleh kita. Kita pun harus menghidupi apa yang kita ajarkan kepada orang tersebut. Dan juga kita bisa melihat bahwa ada landasan berikut yang filosofis, di mana kita berpikir bagaimana ketika
mengajar atau dalam pendidikan kita harus menggunakan landasan-landasan ini, sehingga kita tidak menjadi seorang guru atau pengajar yang hanya sekedar mengajar tanpa melihat apa kebutuhan dari siswa, apa yang siswa butuhkan, peserta didik butuhkan. Kita langsung mengejar apa yang materi yang harus kita berikan, tidak hanya sampai situ, tetapi kita melihat apakah siswa atau peserta didik yang telah kita ajar telah menerima atau mengerti materi yang kita berikan atau tidak, sehingga kita dapat mengevaluasi kembali setiap apa yang telah kita lakukan dan kita berikan kepada siswa atau peserta didik tersebut. Ya, demikian penjelasan tentang sistem sosial dan landasan pendidikan. Biarlah ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkan setiap apa yang telah kita pelajari tentang sistem sosial dan hubungannya dengan pendidikan dan juga landasan-landasan pendidikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang sembarang atau orang yang tidak berintegritas, menjadi orang yang tetaplah menjadi orang yang berintegritas di dalam kehidupan kita dan menjadi contoh dan teladan bagi orang lain, terutama bagi kita sebagai calon guru agama Kristen yang baik dan benar, menjadi teladan bagi siswa, sehingga siswa pun melihat bagaimana cara berkehidupan sosial di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Ya, baik, demikian penjelasan singkat tentang sistem sosial dan hubungan dengan pendidikan dan juga landasan-landasan pendidikan. Apabila teman-teman ada yang kebingungan, jangan lupa tanya di kolom komentar, sehingga kita bisa saling membagikan pengetahuan dan ilmu yang telah kita terima oleh setiap guru maupun dosen yang telah memberikan ilmu tersebut kepada kita. Dan jangan lupa teman-teman sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang yang teman-teman rasa mereka membutuhkan untuk menonton video ini. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya Yafet Manufandu kembali mengundurkan diri dan berterima kasih karena teman-teman telah menonton video ini. Shalom, selamat pagi.